Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Penatua Sugesti Manua dari Jemaat GBB Philadelphia Semarang. Bapak Ibu, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan melandasi kegiatan kami dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 33 sampai dengan 35 yang mengatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Aku mau membukakan mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, kita sudah tidak heran jika sesuatu hal yang kecil dan sederhana akan tidak diperhitungkan dan dianggap tak berdaya serta diremehkan. Bukan hanya oleh orang kuat dan besar, tetapi juga oleh orang-orang pada umumnya. Seperti halnya Daud, diremehkan hanya karena ia seorang gembala. Diremehkan karena Daud hanya seorang tentara Filistin. Akan tetapi hanya Daud yang sanggup mengalahkan Goliat, tentara unggulan Filistin. Perumpamaan tentang kerajaan surga melalui cerita biji sesawi dan cerita ragi biasanya disebut perumpamaan kembar. Perumpamaan ini mempunyai arti yang sama, yakni permulaan kerajaan surga yang hadir di bumi dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Tetapi kerajaan surga terus berkembang dan semakin besar. Itulah makna perumpamaan biji sesawi dan ragi dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ragi itu sedikit saja dibandingkan dengan tepung, namun tepung itu dapat dihamil seluruhnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pelajaran dari perumpamaan ini adalah seperti ragi yang dapat mengubah tepung itu. Demikian juga tabiat orang percaya yang menyerahkan dirinya kepada Yesus akan diubah oleh ajaran Yesus. Ragi Kristus atau Roh Kudus dan firman Tuhan merupakan suatu daya ilahi yang dapat membawa perubahan yang besar di dalam diri orang percaya dan lingkungan sekitarnya.
bahkan pengaruh sosial dari ajaran Kristen. Begitu kata Barclay. Misalnya masalah diskriminasi ras dan status sosial perempuan yang sudah sangat berubah. Perubahan kehidupan di berbagai bidang, seperti di bidang sosial, politik, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya, yang menjadi lebih baik dan manusiawi, merupakan dampak nyata dari hadirnya kerajaan surga. Mari kita terus berjuang mewujudkan kehendak Allah, sehingga bertambah terus perubahan kehidupan yang lebih manusiawi dan harmonis bagi sesama ciptaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang di dalamnya kami peroleh kekuatan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum mereda, Tuhan tolong Engkau memberikan pemerintah bangsa kami, Polri dan nakes di dalamnya tugas dan tanggung jawabnya untuk memerangi penyebaran COVID-19 ini, memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Begitu juga kami sebagai rakyat, Engkau menyertai dan memberkati agar kami sebagai rakyat juga mendukung program pemerintah untuk taat dan patuh anjuran dalam memutuskan mata rantai penularan COVID ini. Kami berdoa untuk Majelis Sinode dalam rangka mempersiapkan sidang yang direncanakan di Surabaya, Jawa Timur. Engkau memberkati fungsionaris Majelis Sinode, Engkau memberkati panitia pelaksana sidang ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan hikmat, dan biarlah mereka boleh bekerja keras seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan tetap semangat, tetap patuhi prokes. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.